Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, damai Kristus. Hari Senin, 17 Januari 2022, peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus, bab 2, ayat 18 sampai dengan 22. Bersama saya, Endar Jatmiko, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di surga, syukur kami ucapkan kepadamu, karena pada hari ini kami masih Engkau perkenankan untuk membaca dan mendengarkan sabdamu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya melalui sabda yang kami dengarkan hari ini, kami dapat semakin mengenal Engkau, sehingga tiap hari kami selalu diperbaharui oleh sabdamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perikop tersebut kita dapat melihat bahwa murid-murid Yesus tidak berpuasa pada saat yang bersamaan orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes berpuasa. Tentunya sikap tidak berpuasa murid-murid Yesus ini menjadi bahan protes bagi orang-orang Farisi yang sejak semula memang tidak suka dengan ajaran Yesus. Maka mereka berusaha mencari-cari hal apa saja sekiranya dapat menyalahkan Yesus agar reputasinya jatuh. Bahkan mereka memang berniat menangkap dan membunuh Yesus. Yesus bukan anti berpuasa, bahkan Ia sendiri pun berpuasa. Namun ada waktu dan tempat untuk berpuasa dalam kehidupan pengikut Kristus. Yang menjadi keberatan Yesus adalah sikap orang-orang Farisi dalam berpuasa. Ketika berpuasa, orang-orang Farisi
membuat muka mereka kelihatan pucat, sebagaimana layaknya orang yang tidak makan. Lalu mereka sengaja memamerkan hal itu agar orang lain melihat mereka sedang berpuasa. Makna berpuasa sebenarnya adalah menyalipkan keinginan daging atau mengekang segala kesenangan agar lebih dekat dan akrab dengan Tuhan. Dengan kata lain, saat berpuasa, kita harus membangun komunikasi dan mendekatkan diri ke hadapannya. Harapannya adalah ada pembaruan hidup dan pemurnian hati. Dengan menguburkan keinginan duniawi, hidup rohani kita diperbarui. Itulah mengapa Yesus mengumpamakan seperti anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong yang baru. Yesus mengambil gambaran pernikahan. Dalam sebuah pernikahan, teman-teman mempelai pria tidak akan berpuasa karena saat itu mereka sedang berpesta. Ayat 19. Dengan gambaran ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa Dialah Mesias, sang mempelai pria. Di mana Dia ada, disitulah ada sukacita. Namun harinya akan tiba bagi para murid untuk berpuasa, yaitu saat Yesus tidak lagi bersama-sama mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon tuntunan dari Tuhan Yesus, agar kita mampu meninggalkan manusia lama kita yang masih menyimpan dendam, iri hati, sakit hati, dan lain-lain. Menjadi manusia baru, menjadi kantong baru yang siap diisi anggur baru, dan menerima berkat berlimpah dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima segala pengajaran yang benar yang telah Engkau ajarkan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami berani memilih kebenaran menjadi pilihan hidup dan kebaikan menjadi cara hidup kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.